إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333 Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama acara ngopi ngobrol perkara Islam bersama beliau Ustaz Amrullah Akadinta hafizahullah taala, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tafsir sebagian dari ayat Al-Quran. Sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini juga kami persilahkan ya, akan kami buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi sahabat muslim sekalian, bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama, silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 08 5293348887 ya. Silahkan ya sahabat sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor tersebut di nomor 085293348887. Silahkan yang mengirimkan salam sapa ataupun pertanyaan dan konsultasi seputar agama ke nomor kami bisa melalui WhatsApp. Sahabat muslim, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama oleh beliau Ustaz Amrullah Akadinta hafizahullah taala di studio Radio Muslim Yogyakarta. Sebelum kita mulai acara ngopi pada kesempatan pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan, kebaikan kepada antum semua dan sahabat radio muslim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjaga kita untuk senantiasa taat dan istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapatkan ujian, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala atas ujian yang menimpa, sebagaimana mudah-mudahan Allah pun mengangkat ujian tersebut dan mengembalikan kondisi dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nama saja jazakumullahu khairan atas kesediaannya untuk hadir di tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta untuk menemani sahabat muslim sekalian pendengar Radio Muslim dimanapun anda berada. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersama oleh beliau Ustaz Amrullah Akadinta hafizahullah taala. Oleh karena itu mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faidah yang insya Allah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustaz Amrullah Akadinta kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Rasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang jilid ini membahas tentang Al-Quran. Ada beberapa jilid dari kitab ini, yang ini membahas tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran pilihan, dan kita berada pada surat Al-Baqarah, dan beliau membahas firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-24 dan ke-25 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu
fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika mereka tidak bisa melakukannya, dan mereka tidak akan bisa melakukannya. Ini melakukan sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, tantangan untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Jika mereka tidak bisa dan mereka tidak akan bisa melakukannya, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan beri kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka mendapatkan jannat, mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberikan buah-buahan, rezeki berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka mengatakan ini yang dahulu kami pernah diberikan sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengan buah-buahan tersebut sesuatu yang semisal. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berisi peringatan dan motivasi. Peringatan bagi orang-orang yang menentang Al-Qur'an, dan peringatan dan motivasi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tentunya di antara bentuk keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya. Dan motivasi dan ancaman ini dan peringatan ini satu hal yang sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan begitulah manhaj atau metode seseorang dalam beribadah kepada Allah. Hendaklah dia menggabung antara al-khauf dan roja, antara rasa takut dan harap. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memerintahkan atau menceritakan sesuatu yang mendatangkan rasa takut kemudian rasa harap, atau sebaliknya rasa harap dulu kemudian rasa takut. Sebagaimana ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dengan azabnya. Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu, apabila mereka tidak bisa melakukannya dan mereka tidak akan bisa melakukannya, dan ketika mereka terus-menerus menentang Al-Qur'an dan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad SAW, namun mereka sendiri tidak bisa melakukannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ancaman, ya, uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kufur. Ini juga isyarat bahwa neraka sudah ada, sudah diciptakan, uiddat, disiapkan bagi orang-orang yang kufur. Jadi bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Ada batu, di dunia ada batu bara, yang di neraka Allahu a'lam. Tapi dia menjadi bahan bakar, sekaligus manusia itu sendiri yang masuk di dalamnya. Artinya semakin banyak manusia yang masuk, semakin panas dan menyala neraka tersebut. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab neraka. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tarhib, menakut-nakuti, memperingatkan manusia. Setelahnya Allah berikan targhib, motivasi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Ya, orang beriman dan beramal soleh, berikan kabar gembira. Apa itu? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tentunya sangat bertolak belakang dengan neraka. Surga mengalir di bawahnya sungai, lambang keindahan, lambang ketenangan. Ya, kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberikan buah-buahan sebagai rezeki di surga, akan diberikan buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini yang dulu pernah kita nikmati di dunia, tapi ternyata berbeda. Ya, bentuknya boleh sama, tapi ternyata hakikatnya berbeda. Rasanya tentunya jauh lebih mantap, jauh lebih nikmat daripada apa yang mereka pernah rasakan di dunia. Ya, wa utumu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan yang semisal dengannya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dalam keabadian kenikmatan. Subhanallah. Ini motivasi agar seorang beriman dan beramal soleh. Maka ayat ini menggabungkan antara
targhib wa tarhib, antara motivasi dan peringatan. Dan ini banyak sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin di sini. Beliau mengatakan jama'allahu fi hatainil ayataini bainal wa'di wal wa'idi wa targhib wa tarhib. Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini menggabungkan antara ancaman dan janjinya, antara motivasi dan peringatannya. Wa katsiran ma ya'ti fil Qur'anil Karim al-jam'u baina dzalika fi ayatin wahidatin aw ayataini aw aktsar. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an datang peringatan-peringatan atau penggabungan seperti itu. Ini antara motivasi dan ancaman di satu ayat atau di dua ayat atau lebih daripada itu. Liya'budal muslim rabbahu jami'an baina raghbati wa rahbati wal khaufi war raja. Agar seorang muslim menyembah Rabb-nya, semuanya, semua muslim menyembah Rabb-nya dengan sikap motivasi dan rasa takut dan harap. Ya. Kama qala ba'du ahlul ilm, sebagaimana perkataan sebagian para ulama, anil jam'i bainal khaufi war raja, tentang penggabungan antara rasa takut dan harap. Innahu kal janahaini lit-ta'ir, idza kana salimaini sahulat tiranuhu. Wa in ikhtala ahadul janahain lam yahsul minhu tiran. Sesungguhnya rasa takut dan harap ini bagaikan dua sayap burung. Ya, apabila idza kana salimaini sahulat tiranuhu, apabila kedua sayap itu bagus, sehat, maka burung akan mudah. Namun apabila salah satunya tidak ada, salah satu sayap tidak ada, patah, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang. Begitulah ibadah seorang muslim, dengan rasa khauf dan rojanya maka akan mudah dalam dia beribadah kepada Allah. Tapi kalau tidak, dia tidak akan lurus, bahkan akan tidak sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang khauf, ya, akhirnya dia khaufnya dominan, sangat dominan. Ya, dia akhirnya menjadi seorang yang wabil khusus ketika dia berdosa, dia nggak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut untuk kembali karena Allah nggak akan memaafkan saya. Atau sebaliknya, kalau rojanya dominan besar, maka dia akan menjadi orang yang santai-santai. Ibadah, maksiat, dia akan santai sajalah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Tidak punya rasa takut kepada Allah ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran kepadanya. Wa minal ayati fi dzalika qaulullahi ta'ala, di antara ayat-ayat yang semacam itu, ya, beliau menyebutkan banyak ayat yang terkait dengan hal seperti ini antara targhib dan tarhib, ya, menggabungkan antara motivasi dan pemberian peringatan. Allah Subhanahu wa taala firman di surat Al-Baqarah juga ayat 37, ayat 38, 39, kata Allah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan takut dan dia tidak akan sedih. Ini motivasi agar orang mengikuti petunjuk. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penduduk neraka. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ini ancaman, peringatan bagi orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain di surat Thaha, Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Ini motivasi agar kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Ini ancaman kepada orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari syariat Allah. Di surat yang lain, di surat Al-Maidah ayat 98, Allah mengatakan, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya, ancaman, ya. Wa annallaha ghafurur rahim. Namun Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Motivasi agar kita jangan sampai berbuat dosa, kalaupun ada dosa segera bertaubat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 147, Allah Ta'ala berfirman, "Fa in kadzdzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin." Fa in kadzdzabuka, apabila mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqul, katakan pada mereka, "Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah." Tuhan kalian itu memiliki rahmat yang luas. Ini motivasi agar seseorang meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Namun tidak ada yang bisa menolak hukumannya bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan. Ini ancaman agar orang-orang tidak berbuat dosa dan kemaksiatan. Allah pun menyebutkan di surat Al-An'am, "Inna rabbaka sari'ul hisab wa innahu laghafurur rahim." Sesungguhnya Tuhanmu itu cepat hisabnya. Ini peringatan, ancaman. Wa innahu laghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini motivasi, ya. Allah mengatakan di ayat yang lainnya, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sesungguhnya azabku itu azab yang pedih. Ya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, motivasi. Kemudian azabku azab yang pedih, ini ancaman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan betul-betul berada pada kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat keburukan betul-betul berada di neraka jahanam. Naudzubillah, ya. Demikian pula ini motivasi dan ancaman. Allah mengatakan di ayat yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun maka dia juga akan melihat balasannya. Ini juga motivasi dan ancaman. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang banyak, ya. Wa qad amila ahlus sunnati wal jamaah binususil wa'di wal wa'id, dan ahlus sunnah yakin dengan ayat-ayat ancaman dan peringatan tersebut, peringatan, ancaman dan motivasi tersebut. Faja'alu murtakibal kabirati mu'minan naqisul iman. Mereka menjadikan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar masih beriman tapi tidak sempurna imannya. Mu'minan bi imanihi fasiqan bi kabiratihi. Dia beriman dengan imannya namun dia fasik dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Falam yudhifu ilaihi al-iman al-mutlaq al-kamil wa lam yasribu mutlaq al-iman. Mereka tidak menghilangkan keimanan, mereka tidak menyebut orang-orang tersebut, orang-orang muslim yang maksiat, mereka tidak menyebut sebagai orang yang imannya sempurna, enggak. Namun mereka juga tidak mengatakan mereka sudah tidak beriman, enggak. Bihilafil murji'ah alladzina a'malu nususal wa'di wa ahmalu nususal wa'id. Berbeda dengan orang-orang murji'ah, mereka mengamalkan nas-nas tentang janji namun mengabaikan nas-nas tentang ancaman. Ya, tentang janji Allah, maka bagi mereka ya fa'tabaru murtakibal kabirati mu'minan kamilul iman. Mereka menganggap orang-orang yang melakukan dosa besar seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini orang-orang murji'ah, ya. Wa qalu la yadurru ma'al iman dzambun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Mereka mengatakan tidak mudarat sedikit pun dosa bagi keimanan sebagaimana kalau kekufuran tidak bermanfaat sedikit pun ketaatan. Orang kufur berbuat ketaatan enggak manfaat. Orang beriman berbuat kemaksiatan tidak mudarat. Ini salah, ini keliru, ini tidak benar. Orang beriman berbuat maksiat maka akan mengurangi keimanannya, ya. Wa bihilafil khawarij, dan berbeda dengan orang-orang khawarij dan mu'tazilah, alladzina amalu nususal wa'id wa ahmalu nususal wa'd, yang mereka memakai nas-nas yang terkait dengan ancaman namun mereka mengabaikan nas-nas yang terkait dengan janji, dengan motivasi, ya. Fasalabu murtakabal kabirati al-iman. Mereka mengambil atau mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari iman. Dianggap enggak beriman, ya. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Wa qalu innahu khalidun mukhalladun finnar. Dia kekal selama-lamanya di api neraka. Fal murji'ah farratu wal khawarij wal mu'tazilah afratu. Maka murji'ah farratu mengabaikan, wal khawarij wal mu'tazilah afratu ekstrim, ya. Wa ahlu sunnah wal jamaah i'tadalu wa tawassatu wasalimu minal ifrati wa tafriyat. Ahlu sunnah wal jamaah bersikap adil, bersikap pertengahan, tidak melampaui batas, tidak pula meremehkan. Dalil-dalil yang terkait dengan motivasi maka dipakai, dalil-dalil yang terkait dengan ancaman dipakai. Tidak mengeluarkan seorang dari Islam tapi ya dia bisa jadi melakukan dosa besar dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini.
Ya, 2 ayat dalam surat Al-Baqarah yang menunjukkan motivasi dan ancaman, dan semoga kita bisa merenungkannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai timbangan amalan kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi dari beliau Ustaz Amrul Hakadin Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887. Silahkan sahabat muslim kirimkan pertanyaannya ke nomor tersebut. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat muslim sekalian, akan kami putarkan terlebih dahulu murotal Al-Quran. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali acara kita di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama beliau Ustaz Amrullah Akadinta Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Silahkan bagi sahabat muslim sekalian, bagi yang ingin bertanya silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887. Nah Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk ke nomor kami Ustaz. Untuk pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, petunjuk, hidayah, ilmu, taufik, dan amal, keselamatan, perlindungan, kesehatan, dan ampunannya kepada Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, jika ada kasus demikian pada tanggal 30 pagi, seseorang wanita memakai hiasan kuku pasangan yang ada lemnya Ustadz. Lalu pada waktu zuhur dia membersihkan dengan berbagai macam pembersih, namun masih ada bekasnya sampai akhirnya dia sholat zuhur karena waktu sudah hampir asar. Kondisi sisa lem hiasan kuku tersebut masih ada hingga tanggal 12 bulan depannya. Didapatkanlah pembersih yang akhirnya mengangkat bekas lem atau hiasan kuku tersebut. Satu sholatnya bagaimana Ustadz? Apakah perlu dikodo dari zuhur sampai tanggal 12 itu? Jazakumullahu khairan. Jadi dia masih ada sisa hiasan kuku yang dohirnya itu menghalangi jalannya wudhu begitu ya? Iya. Dan dia sudah berusaha dan dia tidak mendapatkan pembersih kuku yang bisa membersihkan dengan sempurna sampai tanggal 12. Berarti selama 12 hari begitu ya, sisa lem tersebut menempel di kukunya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Tidak perlu diqadha jika dia menyolatkan. Ada sebuah kaidah al-masyaqqah tajribut taisir. Adanya satu hal yang berat itu mendatangkan keringanan. Mudah-mudahan dengan dia sudah berusaha membersihkan dengan semaksimal mungkin, namun tidak bisa juga, maka ini menjadi keringanan bagi dia untuk tetap sholat dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Silakan bagi sahabat muslim, bagi yang ingin bertanya silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887. Nah untuk selanjutnya Ustadz, ada yang bilang Rasul itu bukan orang yang setia dikarenakan punya banyak istri. Bagaimana menanggapi hal seperti Ustadz? Apakah yang harus kita yakini Rasul kan manusia terbaik? Namun apakah benar beliau tidak setia atau kita yakini beliau tetaplah orang yang setia Ustadz? Iya, perkara setia tidak setia ini bukan perkara kebaikan secara mutlak. Ya, antum setia tapi dengan sesuatu yang jelek, dengan sesuatu yang buruk. Pokoknya antum setia aja, tapi berada bersama keburukan. Pokoknya antum bersama dia walaupun dia jelek atau tidak. Ini bukan sebuah kebaikan. Ya, maka yang lebih tepat berpegang kepada prinsip-prinsip agama. Itu yang mesti. Kita setia kepada orang-orang, kepada sesuatu yang berpegang pada prinsip-prinsip agama. Ya, jika kita akan menjauh pada orang-orang, pada sesuatu yang itu menjauhkan kita dari prinsip agama.
Maka setia tidak setia ini bukanlah sebuah patokan. Kalau kesetiaan adalah kebersamaan, artinya demikian. Kita bersama dengan kebenaran, bukan bersama dengan orang-orang tertentu. Ya, maka begitulah kalau kita mengatakan Rasulullah SAW beliau setia dengan prinsip agama, di mana membolehkan untuk menikah. Dan ada memang diriwayatkan, sebagian ulama meragukannya, bahwa Nabi pernah menceraikan beberapa istrinya. Dan bukan karena ketidaksetiaan, tapi karena satu dan lain hal. Disebutkan di antaranya ada yang memang dia meminta diceraikan dengan Nabi SAW, merasa nggak mau dengan Nabi, maka Nabi pun menceraikannya, dan lain sebagainya. Maka banyaknya istri-istri Nabi bukan artinya beliau tidak setia. Istri-istri yang baik, yang taat. Nabi SAW ketika istrinya marah kepada beliau atau cemburu kepada istri yang lain, maka beliau berusaha untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang lembut. Ya, maka kita katakan setia tidak setia ini bukan sebuah kebaikan atau keburukan secara mutlak. Dia harus dirinci. Kesetiaan kepada prinsip-prinsip Islam itulah yang mesti dipegang oleh seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, ketika sholat asar pada saat tasyahud akhir setelah syahadat tiba-tiba refleks berdiri Ustaz dan membaca Al-Fatihah, lupa kalau itu adalah rakaat terakhir. Jika terjadi demikian, apakah boleh langsung duduk tasyahud akhir atau harus menyelesaikan satu rakaat tersebut Ustaz? Berarti menjadi rakaat kelima. Artinya dia sudah berdiri, sudah di tengah baca Al-Fatihah mungkin ya, dia lupa. Wallahu a'lam bishawab. Coba nanti kami cari dulu referensinya. Pertanyaan selanjutnya. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan. Lalu bagi sahabat muslim, bagi yang ingin bertanya silahkan ya untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, terkait Isra Mi'raj, apakah boleh kita memperingatinya? Apakah ada amalan khusus di tanggal saat Nabi Isra Mi'raj Ustaz? Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, peristiwa di mana Nabi SAW dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke langit yang ketujuh, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu pada peristiwa tersebut. Maka ini peristiwa yang sangat agung bagi Rasulullah SAW dan bagi kita. Namun tidak terdapat riwayat dari para sahabat dari Rasulullah SAW bahwa mereka punya amalan khusus atau mengerjakan perayaan atau melaksanakan perayaan Isra Mi'raj dengan berkumpul. Kita tahu perayaan-perayaan dalam Islam itu ada sholatnya. Idul Fitri, Idul Adha ada sholatnya. Ada berbaginya. Idul Fitri dengan zakat fitrinya, Idul Adha dengan kurbannya. Tidak ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW dan para sahabat. Hanya mereka berkumpul untuk ibadah tertentu, kemudian membagi-bagikan tertentu untuk mengerjakan Isra dan untuk dalam rangka merayakan Isra dan Mi'raj. Maka seorang muslim yang betul-betul berpegang kepada manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya dalam beragama, ya, maka tidak perlu melakukannya. Ya, Isra Mi'raj perlu dipelajari sebagai bagian dari sejarah Nabi SAW dan bagian dari perjalanan dakwah beliau dan pelajaran besar bagi kita semua, termasuk diantaranya kewajiban sholat 5 waktu. Demikian pula akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, ya, sebagaimana Nabi dibawa ke atas langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dan tidak ada Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan peringatan-peringatan khusus, ya, maka tidak perlu kita pun untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan mungkin demikian Ustaz untuk sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Sebelum kita akhiri mungkin ada penutup yang bisa disampaikan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Seorang mukmin, seorang muslim beribadah kepada Allah dengan khauf dan roja, rasa takut dan harap ini tumbuhkan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha dahsyat siksanya, Allah mengatakan di satu ayat, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada yang mengazab dahsyat azab Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala juga Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan ini semua bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan akhirnya menjadikan kita hamba-hambanya yang
yang terbaik, dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya dan jannahnya, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya, dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saja jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan demikian untuk acara kita di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program-program selanjutnya. Dan insya Allah pada acara Ngopi akan kita laksanakan setiap hari Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia